Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan kalimat tahmid gimaniko alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat dan karunia kita rasakan bersama-sama, khususipun nikmat iman wal Islam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam kondisi iman, dan insyaallah kelak mewafatkan kita dalam kondisi bil iman insyaallah, dan husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita teladani dalam semua aspek kehidupan beliau. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin telah kita bahas, sedikit kita ulas kembali, bahwa ada satu pertanyaan, hal yu'azibul muslimuna fi kuburihim, apakah orang muslim juga diazab di dalam kuburan mereka? Telah dijelaskan bahwa azab kubur itu berlaku pada siapa saja. I'lam anna azabal qabri laisa mukhtasan bil kafirin. Ketahuilah bahwasanya azab kubur itu tidaklah hanya terkhusus berlaku bagi orang yang kafir. Wala mauqufan al munafikin, dan juga tidak hanya berlaku bagi orang munafik. Bal yusarikuhum fihi ta'ifatun minal mu'minin, tapi juga azab kubur juga bisa dialami oleh sebagian kaum mukminin. Wa kullu ala halihi min amali, dan itu semuanya tergantung pada kondisi dan amal perbuatannya. Terus semua tergantung dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu, para ulama sudah sepakat bahwa ada dua golongan manusia yang nanti diazab di alam barzah, plus juga nanti akan mendapatkan siksa di neraka. Yang pertama, golongan orang kafir, yang sudah pasti Allah akan mengazab mereka dan memasukkan mereka ke neraka. Dalilnya surah Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Di orang kafir dari golongan ahlul kitab dan dari golongan orang musyrikun itu tempatnya di neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Yang kedua, al-mu'minun al-'asi, orang beriman yang bermaksiat, itu juga akan terkena ujian, yaitu di alam barzakh dan juga di akhirat kelak, yaitu di neraka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasul bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa yadkhulu ahlun nari an-nar. Nanti sudah dipilah-pilah, penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, sudah dipilah-pilah. Kemudian Allah berfirman, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqal dzarratin minal iman. Keluarkanlah hamba-hambaku dari neraka yang ada sisa imannya tinggal sebesar biji atom. Imannya tinggal sebesar biji atom. Fayukhrijuna minha, maka kemudian mereka dikeluarkan dari api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang beriman yang bermaksiat itu juga
terkena ujian di api neraka. Tapi kemudian karena masih ada keimanan sebagai jaminan mereka, maka Allah pun mengeluarkan mereka dari api neraka. Nah, jemaah rahimakumullah, oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, ya, mari kita banyak berbekal amal soleh, sehingga kemudian kita ini terhindarkan dari ancaman tersebut. Nah, kemudian apa yang menyebabkan adanya azab kubur itu? Asbabu azabil kubri. Apa yang menyebabkan hamba Allah itu diazab di alam barzah? Secara umum, dosa dan kemaksiatan kalau belum ditaubati jemaah rahimakumullah, maka rahmat Allah itu tidak akan sampai kepada dia. Karena keimanan dan ampunan datang itu ketika seorang mukmin itu bertaubat dan memohon ampun kepada Subhanahu wa taala. Namun di sini ada beberapa sebab yang secara rinci Rasul gambarkan tentang penyebab orang diazab di alam barzah. Yang pertama, adamul istitar minal baul wan namimah, yaitu ketika orang itu tidak menutup auratnya ketika dia qadul hajah, ketika dia BAB atau PAK, dan kemudian tidak bisa menjaga wicantenane, ngalor ngidul ngetan ngulon adu-adu, itu juga menyebabkan azab kubur. Ruwiyal Bukhari wa Muslim fi sahihihima, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala kubraini. Suatu ketika Rasulullah itu melewati dua kuburan. Faqala, maka dawuh sapa kanjeng Nabi, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir, kata beliau. Ini dua makam ini benar-benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Dan mereka diazab bukan karena dosa besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yu'adzibani, apa yang menyebabkan mereka diazab itu? Rasul bersabda, amma ahaduma fakan yas'a binamimah, yang satu ini diazab karena dia enggak bisa menjaga mulutnya. Kemana-mana dia selalu adu-adu, bikin kisruh. Yang kedua, wa amal akhar fakana la yastadu min bauli, sedangkan yang satunya ini kalau kencing tidak menutup auratnya. Ono cagak listrik langsung dipepet nang ngene. Ya. Ono uwit langsung dipepet nang ngoten mawon. Ya. Bahkan tidak istinja. Nah, ini jamaah rahimakumullah, hal sepele tapi ternyata Allah kasih kontan di alam barzakh, diazab oleh Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Makanya para ulama fikih itu kalau udah bahas masalah BAB dan PAK, itu bahasanya adalah qadhaul hajat. Ya, qadha itu menyelesaikan hajat ya, kebutuhan kita ini BAB PAK. Artinya kalau kita sudah masuk ke kamar mandi, selesaikan hajatnya. Ojo setengah-setengah. Ya, karena kalau setengah-setengah itu nanti tidak bisa bersih najisnya, ya ini akibatnya. Ya, akibatnya. Pun yang kedua yang menyebabkan diazab adalah al-ghulul, yaitu mencuri harta rampasan atau mencuri harta ghanimah. Ya, jadi dikasih amanah untuk jaga hartanya umat, dicuri. Ya, itu juga nanti kalau enggak dikembalikan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Dari sahabat Abu Hurairah itu diceritakan, ahda rajulun li Rasulillah gulaman iqalahu muda'in. Suatu ketika Rasulullah itu diberikan hadiah oleh seseorang supaya bisa membantu dan mengawal beliau, namanya Muda'im. Nabi ini saya kasih hadiah Muda'im. Ya. Nah, Muda'im ini jemaah rahimakumullah kemana-mana diajak kanjeng Nabi. Ya, ngenger lah gitu. Suatu ketika Muda'im ini ya
pas diajak Rasulullah jalan-jalan, idza asaba sahmun airun faqatalahu, dia kena panah orang kafir dalam sebuah peperangan dan dia mati. Faqala nas, maka manusia berkata, hani'an lil jannah, hani'an lahul jannah. Wah, beruntung sekali Mut'aim itu gugur bersama kanjeng Nabi, ya, dan dia masuk surga, kata para sahabat. Rasul bersabda, kala, enggak mungkin Mut'aim enggak bisa masuk surga. Kenapa? Walladzi nafsi biyadi inna syamlata allati akhadha yaum Khaybar minal maghanib lam tusibul maqasim litasta'ila alaihi nar, kata beliau. Demi jiwaku di tangannya, Rasulullah, inna syamlata, sesungguhnya satu lilin, ya, lilin yang diambil Mut'aim pada waktu perang Khaybar di harta ghanimah yang itu belum dibagi, itu nanti yang akan menjadi nyala api Dria di neraka. Nah, yang akan membakar dia di alam barzah dan di neraka, gara-gara mengambil apa? Satu lilin dari harta ghanimah yang belum dibagi, nyolong. Nah, maka kemudian setelah Rasul mengatakan seperti itu, ada beberapa sahabat yang ternyata yang ya bukan sahabat ya, pasukan yang lain yang mengambil kemudian menaruh ke Rasulullah. Terus yang kedua adalah mencuri barang ghanimah atau dikasih aman untuk menjaga harta umat dicuri. Yang ketiga dan seterusnya ini, ternyata Rasulullah itu punya kebiasaan setelah sholat subuh ngajak para sahabat duduk sejenak untuk bercerita. Siapa yang tadi malam mimpi? Ya, biasanya kalau ada yang matur kula mimpi, Rasulullah suruh bercerita. Nah, waktu itu tidak ada satupun yang menjawab. Hal ra'a ahadun minkum ru'yan? Apakah salah seorang dari kamu sekalian ada yang bermimpi tadi malam? Qulna la, enggak ada Rasulullah. Nah, kemudian baik, saya bermimpi tadi malam. Ra'aitu lailata rajulaini atayani. Tadi malam saya ini didatangi oleh dua orang, ya, mengajak saya jalan-jalan. Faiza rajulun jalisun wa rajulun qaimun. Saya melewati satu tempat, dua orang, yang satunya berdiri, yang satunya duduk. Yang berdiri biyadi kalubun min hadid, yang berdiri itu membawa besi pengait, ya, besi pengait. Kemudian kulubun min hadidin yudkhiluhu fi sidqihi hatta yablugh qafahu. Kemudian besi pengait itu dikaitkan ke mulutnya sebelah kanan, ditarik sampai ke jitok belakang. Summa yaf'alu bi sidqatil akhir misal zalik. Kemudian di sisi yang kiri juga demikian, ditarik sampai ke belakang. Jadi sobek sampai ke belakang begini, tarik oleh besi pengait. Kemudian qultu, saya berkata, ma hadza, apa ini? Qala ya Muhammad intolik. Muhammad, udah jalan saja. Yang pertama, Rasul melewati dua orang, yang satunya, ya, dengan besi pengaitnya itu menaruh besinya di sebelah kanan mulutnya sampai ke belakang, ditarik, pun juga demikian sebelah kirinya. Nah, kemudian yang kedua, hatta ataina al-rajulin muttaji'in ala qafahu. Saya melihat seorang laki-laki yang berbaring melumah, ya. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi. Kemudian yang satunya berdiri di atas kepalanya, membawa sahra, membawa batu sangat besar. Faisdahu bi ra'sahu, kemudian batu itu dilemparkan ke kepala orang berbaring itu. Tek, ya, memukul dengan batu besar ke kepala sampai pecah kepalanya itu. Kemudian batunya menggelinding, diambil lagi, orang tadi itu kepalanya utuh kembali, dipecah lagi. Ditanya, man haula, siapa mereka itu? Katakan, jalan aja Muhammad, intolik, jalan saja. Hingga kemudian saya melewati, fantolakna ila saqabin misl tanur, a'la dhaikun wasfalahu wasyun yatau kaudu tahtahu narun.
Saya melewati ya, satu tempat ya, ada sebuah tungku besar, a'la dhaikun, atasnya itu kecil, kemudian di bawahnya itu luas dan ada api di bawahnya. Ya. Ketika api itu menyala, orang-orang yang di dalam tungku itu naik ke atas ingin keluar, tapi nggak bisa. Ketika api itu padam, mereka turun ke bawah. Wa fiha rijal wa nisa'un aurat. Jadi di dalamnya itu laki-laki perempuan yang telanjang ingin keluar dari tungku itu. Ditanya, man haula, siapa mereka itu? Ya Muhammad intolik, Muhammad jalan saja kamu. Hingga yang keempat ya, melewati sebuah sungai darah ya. Kemudian faiza arada ayakhrujur, orang yang ada di sungai darah itu ingin keluar dari sungai itu. Tetapi rumiya rajulu bihajrin, tapi orang-orang yang di samping sungai itu melempar dengan batu, sehingga orang itu enggak bisa keluar dari sungai itu hingga dia tenggelam. Ditanya siapa mereka itu, dijawab oleh dua malaikat ini, dua orang ini, intolik, berjalanlah. Sampailah rombongan ini, Rasul dan dua orang ini di sebuah tempat taman yang sangat hijau. Kemudian mereka pun bercerita. Katanya, ya Muhammad, amal ladzi ra'aitau yasuku sidqahu fakadzabun yuhadibil kizbati. Ya, adapun orang yang engkau lihat mulutnya disobek sampai ke belakang, itu adalah orang-orang yang suka berdusta, yang omongannya lebih banyak dustanya daripada benarnya. Apalagi dia punya kekuasaan, dia merekayasa dengan dustanya itu. Dia atur hukumnya, dia atur pejabatnya, sehingga dia lancar berdusta dan layaknya dibujui. Nah, itu hukumannya seperti itu. Mulutnya disobek sampai ke belakang Kufah ya. Kemudian yang kedua, wallazi ra'aitahu yusaddiqu ra'sahu farajun amil bil Quran. Jadi orang yang kepalanya dilempar batu tadi itu ya, orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an ya, atau orang-orang yang menjauhi Al-Qur'an, itu nanti akan diadab seperti itu. Makanya hati-hati. Kemudian yang ketiga, orang yang ada di tanur, di mana, di tungku yang sempit tadi itu adalah para pezina. Para pezina. Wallazi ra'aitu fit tanur fahum zunah. Jadi para pezina laki-laki dan perempuan. Kemudian sedangkan orang yang di sungai itu adalah para akil, para pemakan harta riba. Ini jawab rahimahullah beberapa sebab azab itu terjadi. Ya. Terakhir, ini yang sangat penting jamaah rahimahullah, yaitu habsul madin fi qabri bidaini. Ternyata orang yang punya hutang ya, dan hutang itu belum dilunasi, nanti dia tertahan, tidak bisa mendapatkan nikmat Allah dan tidak bisa masuk surga karena tertahan dengan hutangnya ya. Wa mimma yudhirrul mayyitu fi qabrihi ma alaihi minadain. Sesuatu yang bisa menyebabkan kemudaratan bagi seorang mayit di kuburannya adalah karena hutangnya. Dari sahabat Sa'ad bin Atwal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa inna akhahu mata wa taraka salasamiyata dirhamin. Dia bercerita saudara Sa'ad ini meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang salasami'ata dirham, 300 dirham. Wa taraka ayyalan, dan dia juga meninggalkan keluarga. Jadi saudaranya meninggal dunia, duwe utang 300 dirham dan meninggalkan keluarga. Qala, maka saya saat ini faradtu an anfiquha ala ayali, maka saya ingin menginfakkan hartaku
untuk membantu saudaraku melunasi hutang-hutangnya dan membantu keluarganya. Faqala li Nabi, maka Nabi pun berkata kepada saya, ya Sa'ad, inna akhaka mahbusun bidaini. Wahai Sa'ad, sesungguhnya saudara kamu itu sedang tertahan dengan hutangnya itu, tidak mendapatkan rahmat Allah, ya, tidak mendapatkan nikmatan, dia tertahan dengan hutangnya. Ya. Kemudian fazhab faqdi anhu, pergilah kamu dan bantu saudaramu untuk melunasi hutang-hutangnya. Fazhabtu faqaditu anhu sumaji itu. Kemudian saya pun pergi ke keluarga saudara saya lunasi hutang-hutangnya, saya bantu dia. Setelah itu saya datang Rasulullah, ya Rasulullah, qad qadaitu anhu ila dinaraini. Rasul, saya sudah lunasi hutang-hutang saudara saya, kecuali tinggal 2 dinar, karek 2 dinar tok, ya. 2 dinar saya tidak melunasi karena ada seorang wanita yang nagih tanpa bukti 2 dinar itu, maka enggak saya lunasi karena enggak ada bukti pembayarannya. Kemudian kata Rasulullah, i'tiha, udah berikan saja. Fa innaha muhaqqaq, itu hak dia, udah berikan saja. Kalau dia memang berbohong, kholas urusan dia. Tapi dia nagih, kasih saja. Maka kemudian dia pun melunasi semuanya itu. Nah, tadi jamaah rahimakumullah, hutang ini ternyata bisa mengakibatkan seorang hamba Allah itu tertahan mendapatkan nikmatul kubur dan tertahan mendapatkan rahmatnya. Makanya hati-hati, ya. Disebutkan di hadis yang lain, faqad akhbar Rasul anna zalika sahabi mahbusun bisababi dini. Jadi disebutkan di riwayat yang lain banyak khabar bahwa seorang mayit itu mahbusun bisababi dini, tertahan karena sebab hutangnya. Ya, sehingga kalau kita punya hutang, ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mendatangi orang yang menghutangi kita, berkomunikasi, minta maaf, ya, minta maaf, minta dibantu, insya Allah bisa, ya. Dan yang kedua, ya, berkomunikasi dengan keluarganya dan kemudian bisa membantu agar bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Seorang mukmin yang dia itu bisa meringankan saudaranya yang beriman, itu akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya persoalannya kadang-kadang kita ini ambil hutang itu ya rada abot, ya. Sing utang itu kadang-kadang nglalekne utangi, ya. Sing ngutangi kadang-kadang ya nagihe gak ono enteke. Ya. Bahkan sekarang bergeser, yang ngutangi itu ya ngemis-ngemis nagihe, sing utang malah morang-morang ditagih. Ngoten nggih? Nah, padahal hutang ini berbahaya sekali, bisa menyebabkan rahmat Allah itu tertahan karena hutang-hutang kita. Demikian jamaah rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.